Asteroid selebar 70 mil bernama Matilda mendekati bumi, sehingga semua pemerintah dunia mengirim pesawat luar angkasa untuk mencoba menghancurkannya. Sayangnya, pesawat luar angkasa tersebut meledak begitu memasuki medan asteroid, yang berarti umat manusia akan punah. Dalam 3 minggu, asteroid tersebut akan menabrak bumi dan semua kehidupan akan berakhir. Pasangan suami istri, Dutch dan Linda, mendengar berita itu di radio mobil mereka, namun Dutch tidak bereaksi. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka melewatkan pintu keluar. Linda tidak tahan lagi dengan sikapnya dan meninggalkannya untuk selamanya. Setelah itu, orang-orang di seluruh dunia mulai membuat rencana untuk akhir dunia, terutama dengan melakukan hal-hal dari daftar impian mereka. Tanda-tanda muncul di jalan menawarkan layanan seperti pertemuan terlarang, mencari teman untuk menghabiskan akhir bersama, dan tentara bayaran bahkan menawarkan untuk membunuh siapapun yang tidak cukup kuat untuk bertahan sampai hari terakhir. Namun, Dutch tidak punya apa-apa dalam hidupnya, jadi dia terus menjalani rutinitas membosankannya. Dengan 21 hari tersisa, Dutch masih pergi ke gym, yang sebagian besar kosong. Di TV, dia menonton berita terbaru yang menginformasikan bahwa semua layanan ponsel telah mati dan air serta listrik akan segera menyusul. Kemudian Dutch mengemudi menuju tempat kerja dan harus menghadapi lalu lintas yang lebih buruk dari biasanya karena semua orang mencoba meninggalkan kota untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Di kantor, Dutch memperhatikan hanya beberapa pekerja yang datang hari ini. Dia terus menerima telepon dari klien yang ingin tahu apakah ada asuransi untuk bencana dunia dan menghadiri rapat yang mengumumkan ada promosi yang tersedia untuk semua orang karena banyak yang tidak datang lagi. Namun tidak ada satupun dari kelompok kecil mereka yang menerima tawaran tersebut. Ketika Dutch pulang, dia memeriksa kotak suratnya, tetapi seperti biasa kosong. Dia juga memperhatikan tetangganya, Penny, keluar dari apartemennya setelah putus dengan pacarnya, Owen, yang meneriakinya. Kemudian Dutch masuk ke apartemennya dan menemukan petugas kebersihannya, Elsa. Dutch mencoba memberitahunya bahwa tidak perlu lagi datang karena situasi saat ini, tetapi Elsa kesal karena mengira dia dipecat. Jadi Dutch mengurungkan niatnya dan Elsa berpamitan sambil berjanji akan kembali minggu depan. Kemudian Dutch minum obat batuk dan menonton TV, mengetahui bahwa penerbangan terakhir telah lepas landas dan kini maskapai penerbangan tidak beroperasi lagi. Orang-orang dengan pesawat pribadi masih bisa terbang jika mereka mau, tetapi para ahli tidak merekomendasikannya karena risikonya. Sebelum tidur, Dutch menemukan seekor laba-laba di kamar mandi dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Malam itu, laba-laba tersebut berjalan di seluruh wajahnya. Keesokan paginya, Dutch bangun dengan banyak gigitan laba-laba di wajahnya. Ketika dia tiba di tempat kerja, tubuh seorang rekan kerja yang baru saja bunuh diri jatuh ke mobilnya, membuatnya terguncang. Seminggu berlalu dan dengan hanya 14 hari tersisa, Dutch pergi ke pesta akhir dunia yang diadakan oleh temannya, Diane. Dia memiliki seorang remaja yang menghina orang tuanya sebelum pergi dan mereka hanya menghina balik, tidak peduli lagi. Suaminya akhirnya mengeluarkan rokok eksklusifnya dan berjanji untuk berbagi dengan Dutch. Sementara Diane berkomentar bahwa dia tidak terkejut Linda meninggalkannya karena dia tidak pernah bahagia dengannya. Ini membuat Dutch terkejut karena dia jujur tidak pernah menyadarinya. Diane bersikeras untuk menjodohkan Dutch dengan seseorang karena dia tidak boleh mati sendirian. Dan ketika Dutch menolak, suaminya menunjukkan bahwa dia tidak akan mati sendirian karena seluruh dunia akan mati bersama. Ketika pesta dimulai, Diane masih memperkenalkan Dutch kepada Karen, yang telah memakai semua barang mewah yang jarang dipakainya. Dia mencoba mengobrol dengan Dutch, tetapi sangat canggung dan Dutch tidak tahu harus berkata apa. Selama makan malam, orang-orang berbagi rencana mereka untuk hari-hari terakhir mereka, seperti mengunjungi keluarga atau melakukan hal-hal dari daftar impian mereka. Karen mengatakan dia ingin menghabiskannya dengan seseorang yang istimewa sambil memberikan tatapan genit kepada Dutch. Setelah makan malam selesai, pesta benar-benar dimulai dan menjadi sangat liar sehingga orang-orang bahkan membiarkan anak-anak minum. Karen menari sambil tetap menggoda Dutch, yang berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikannya. Seorang teman memberitahu Dutch bahwa karena akhir sudah dekat, para wanita tidak punya standar lagi dan setiap pria memiliki kesempatan tidak peduli seberapa jeleknya mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia berhubungan intim dengan banyak wanita minggu lalu dan mengajak Dutch untuk bekerja sama dengan dia untuk menggaet Karen, tetapi Dutch menolaknya. Segera kembang api dan obat-obatan ilegal dikeluarkan dan Dutch tidak tahan lagi, jadi dia bersembunyi di kamar mandi. Ketika Diane datang untuk memeriksanya, dia mengejutkan Dutch dengan mencoba menciumnya. Dutch segera menolaknya dan mengingatkan Diane bahwa dia sudah menikah. Tetapi Diane menjelaskan bahwa tidak ada yang peduli lagi. Lelah, Dutch memutuskan untuk pulang lebih awal dan memikirkan kehidupan lamanya. Sambil melihat foto kekasih SMA-nya, Olivia, dia mulai memainkan harmonika,
hanya untuk berhenti ketika dia mendengar seorang wanita menangis di tangga darurat. Dutch memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah Penny, yang langsung memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Dia melewatkan penerbangan terakhir ke Inggris, dan sekarang dia tidak akan bisa bersama keluarganya selama akhir dunia. Merasa kasihan, Dutch mengundangnya masuk dan berbagi obat batuk yang dicampur dengan vodka. Sebagai balasannya, Penny menawarkan ganja, yang ditolak oleh Dutch. Penny menjelaskan bahwa merokok adalah satu-satunya hal yang membantunya tidur dan bangun karena dia menderita hipersomnia, yang berarti dia bisa tidur sepanjang apapun, bahkan kiamat. Kemudian keduanya menonton TV bersama dan tertidur di sofa. Keesokan harinya, Penny terus tidur tidak peduli seberapa keras suara TV atau jika Elsa menyedot debu tepat di sebelahnya. Dutch mencubit hidungnya dan tidak ada reaksi, jadi dia memainkan harmonika sebagai gantinya. Ini akhirnya membangunkannya dan Penny mengumumkan bahwa dia siap kembali ke apartemennya. Mereka turun dan Penny membawa setumpuk surat untuk Dutch, menjelaskan bahwa tukang pos selalu salah mengirimkan surat-surat Dutch ke kotak suratnya. Ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan dia menyimpannya, tetapi dia tidak pernah melihat Dutch di sekitar untuk memberikannya kepadanya. Orang yang dia kenal hanyalah Linda, yang menurut Penny adalah teman sekamar Dutch karena dia selalu melihatnya sangat bahagia dengan pacarnya. Dutch terkejut menyadari bahwa Linda telah berselingkuh dengannya, jadi dia kembali ke apartemennya dan dengan marah menghancurkan semua barang milik Linda, merasa seperti orang bodoh. Lalu dia membeli sebotol cairan biru dan pergi ke taman, di mana dia melihat sepasang remaja berciuman dan berteriak untuk menakut-nakuti mereka sebelum minum hingga pingsan. Rencananya untuk bunuh diri gagal dan dia bangun dengan sehat keesokan harinya, hanya untuk menemukan seekor anjing yang ditinggalkan terikat padanya dengan catatan bertuliskan, "Maaf." Dengan hanya 12 hari tersisa, Dutch membawa anjing itu dan mulai berjalan pulang. Saat dia berjalan melalui kota, dia memperhatikan orang-orang akhirnya menjadi kejam, dengan perkelahian, kebakaran, dan penjarahan di mana-mana. Ketika Dutch berjalan pulang, dia merasa benar-benar sendirian di tengah kekacauan yang semakin meningkat di sekitarnya. Perkelahian di jalanan menjadi semakin liar, kebakaran berkobar di berbagai sudut kota, dan orang-orang mulai menjarah toko-toko tanpa rasa takut akan konsekuensi. Meskipun semua orang di sekitarnya tampak hilang dalam kegilaan akhir dunia, Dutch hanya fokus membawa pulang anjing yang baru ia temukan, seolah-olah ini memberikan sedikit arti dalam hidupnya yang sekarang tanpa arah. Setelah kembali ke apartemennya, Dutch memberi anjing itu makan dan memutuskan untuk menamainya, Sorry. Maaf, sesuai dengan catatan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Anjing itu tampaknya membawa sedikit kenyamanan dalam hidupnya yang suram, dan Dutch mulai merasa sedikit terikat dengan Sorry. Dia bahkan mulai berbicara kepada anjing itu tentang perasaannya yang terpendam, mengatakan bagaimana dia merasa tertipu oleh Linda dan betapa konyolnya semua hal ini terjadi ketika akhir dunia semakin dekat. Anjing itu, tentu saja, hanya menatapnya dengan mata yang besar dan setia, tetapi hal itu cukup membuat Dutch merasa sedikit lebih baik. Kemudian, Dutch mendengar suara gaduh dari apartemen tetangga. Penny datang mengetuk pintunya, kali ini tidak menangis, tetapi dengan raut wajah putus asa. Dia meminta Dutch untuk membantunya karena ada kekacauan di luar apartemennya, dan Dutch setuju untuk membiarkannya mengungsi di apartemennya untuk sementara waktu. Penny mengaku bahwa dia tidak tahan dengan suara perkelahian dan kerusuhan yang semakin mendekat, dan dia merasa lebih aman berada di dekat Dutch dan Sorry. Saat mereka duduk di ruang tamu, Penny menceritakan tentang keluarganya di Inggris yang sangat ia rindukan. Dia merasa bersalah karena melewatkan kesempatan terakhir untuk bersama mereka sebelum dunia berakhir. Dutch mencoba menghiburnya dengan berbicara tentang kenangan masa kecilnya, tentang hal-hal kecil yang mereka hargai sebelum semuanya berubah. Percakapan itu berkembang menjadi refleksi mendalam tentang hidup, cinta, dan apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka jika diberi kesempatan kedua. Beberapa hari berikutnya, Dutch dan Penny mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka pergi berjalan-jalan bersama Sorry dan menghindari kekacauan di kota sebanyak mungkin. Perlahan, mereka mulai saling memahami lebih dalam. Penny yang semula tanpa rapuh ternyata memiliki semangat dan humor yang kuat, dan Dutch mulai membuka dirinya pada kemungkinan untuk merasakan kebahagiaan lagi, meskipun akhir dunia semakin dekat. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, dengan waktu yang terus berjalan, Dutch teringat bahwa dia memiliki satu kesempatan terakhir untuk menemukan Olivia, kekasih masa SMA-nya yang pernah sangat ia cintai. Penny merasa tersentuh oleh kisah Dutch tentang Olivia, dan dia menawarkan untuk membantunya mencarinya sebelum waktu benar-benar habis. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan yang penuh dengan tantangan menuju tempat Olivia tinggal, sambil menghadapi kekacauan yang melanda dunia di sekitar mereka. Perjalanan mereka dipenuhi dengan momen-momen ketegangan, seperti berhadapan dengan orang-orang yang telah kehilangan kendali,
melintasi jalanan yang hancur, dan menghadapi bahaya di setiap sudut. Namun di tengah semua itu, Dutch dan Penny semakin dekat, dan hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar persahabatan. Mereka mulai saling mencintai dengan cara yang tidak terduga, di tengah-tengah kekacauan dan akhir dunia yang mendekat. Namun, waktu tidak pernah berhenti, dan mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki beberapa hari lagi. Dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan, mereka akhirnya berhasil mencapai tempat Olivia tinggal. Saat Dutch akhirnya bertemu Olivia, dia menyadari bahwa cinta yang ia cari selama ini sebenarnya telah ia temukan dalam bentuk lain, dalam sosok Penny yang selalu ada di sampingnya selama perjalanan terakhir ini. Meski Olivia adalah cinta pertamanya, Dutch menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tentang masa lalu, tetapi tentang orang yang bersama kita saat ini. Dalam momen-momen terakhir dunia, Dutch dan Penny memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu mereka bersama, berbagi kebahagiaan yang mereka temukan satu sama lain, meskipun waktu mereka sangat terbatas. Mereka menerima kenyataan bahwa akhir dunia tidak bisa dihindari, tetapi mereka bertekad untuk menghabiskan setiap detik terakhir dengan saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Cerita berakhir dengan asteroid semakin mendekat, dan dunia mulai bergetar akibat dampak yang akan segera terjadi. Dutch dan Penny berbaring berdampingan, saling berpegangan tangan, dengan Sorry di samping mereka. Mereka menutup mata, menerima akhir yang akan datang, tetapi dengan kedamaian di hati mereka, mengetahui bahwa mereka tidak menghadapi akhir dunia sendirian.